Ar-rabi'atu wassalasun, yang ke-34 faidahnya salawat tadi pulang. Anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersalawat atas Nabi sababun, itu sebab limahabbatihi, bagi cintanya Nabi, lil abdi, bagi hamba itu. Jadi salawat itu sebab cintanya kita kepada Nabi, dan pula sebab cintanya Nabi kepada hamba yang bersalawat itu. Fa innaha idza kanat sababan li ziyadati mahabbatil musalli alaihi lah. Karena salawat itu bila mana dia sebab bagi pertambahan cinta orang yang bersalawat atas Nabi bagi dirinya, fakadzalika hiya, demikian pula salawat sababun, sebab limahabbati huwa, bagi cintanya Nabi, lil musalli, bagi orang yang bersalawat alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya sama juga, Nabi pun akan bertambah cinta kepada orang yang bertambah cinta kepada Nabi. Al-khamisatu wassalasun, orang yang ketiga, faidah yang ke-35 daripada salawat kepada Nabi, annaha sababun li hidayatil abdi wa hayati qalbih, bahwa salawat itu menjadi sebab bagi hidayahnya seorang hamba dan hidupnya hati seorang hamba. Orang yang banyak bersalawat itu kada perlu dikhawatirkan di lingkungan manapun inya berada, di kelompok manapun inya berada, inya kada akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, karena sudah ada salawat yang memberi hidayah kepada hatinya. Nah, jadi salawat ini binting. Kita hendak misalnya mengirim anak kita ke mana, kita khawatir anak kita terpengaruh lingkungan sana. Nah, yang kita tekankan kepada anak kita agar banyak-banyak mengamalkan salawat kepada Nabi, supaya kayaknya boleh ke kampung kada terpengaruh lawan yang dibawanya di kampung orang itu. Kada akan masuk aliran-aliran yang kada karuan, kada masuk aliran-aliran yang sesat. Kalau orang ini suka salawat kepada Nabi, nang mudah masuk umpat aliran-aliran sesat itu orang memang kada banyak salawat lawan Nabi. Mudah tak mudah ada aliran ini datang umpat, ada aliran ini datang umpat, karena hatinya kada ada yang membimbing. Nah, kada ada salawat. Kalau orang banyak salawat, kada akan tergoda masuknya aliran-aliran apapun, kada akan terpengaruh. Karena salawat itu sebab bagi hidayah seorang hamba dan hidupnya hati. Fa innahu kullama aktsara as-salata alaihi wa zikrahu, manakala seseorang itu memperbanyak salawat atas Nabi dan mengingat Nabi, istaulat mahabbatuhu ala qalbih, maka menguasailah kecintaan Nabi atas hatinya, hatta la yabqa fi qalbihi, sehingga tidak ada tersisa dalam hatinya mu'aridatun, yang melawani li syai'in, bagi sesuatu min awamirihi, daripada perintah-perintah Nabi. Orang yang banyak salawat, banyak mengingat Nabi itu hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada Nabi. Lalu itulah yang melawan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan perintah-perintah Nabi. Wala syakka fi syai'in mimma ja'a bih, dan dia tidak ada ragu-ragu pada sesuatu daripada sesuatu yang Nabi datang dengan sesuatu itu. Dia kada akan ragu-ragu daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Bal yasiru ma ja'a bihi, bahkan jadilah sesuatu yang datang Nabi dengannya itu maktuban mastura, tertulis, tersurat di qalbih, di hatinya. La yazalu yaqra'uhu, senantiasa dia membaca apa-apa yang dibawa Nabi itu, ala ta'aqubi ahwalih, atas silih berganti keadaannya.
Dalam keadaan apapun, ajaran-ajaran Nabi itu selalu ada di dalam hatinya orang yang bersalawat. Wa yaktabisul huda wal falah, dan dia mengambil petunjuk keberuntungan, wa anwa'al ulum, macam-macam ilmu minhu, daripada hatinya yang dikuasai kecintaan kepada Nabi tadi. Wa kullama izdada fi dzalik basaruhu wa quwwatu ma'rifatihi izdadat salatuhu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala bertambah pada yang demikian penglihatannya dan kekuatan ma'rifatnya, bertambahlah salawat seseorang itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu wassalasun, yang ke-36 faidahnya salawat lawan Nabi ini, annaha sababun li ardismil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam wa dzikrihi indah, bahwasanya salawat itu pula menjadi sebab bagi dilintangkannya nama orang yang bersalawat atas Nabi dan disebutnya dia di sisi Nabi. Jadi kita bersalawat lawan Nabi, nama kita ini disampaikan ke hadapan Nabi. Ini umat engkau Fulan bin Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau. Nah, jadi nama kita ini disampaikan kepada Rasulullah. Kama jaa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang daripada beliau, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian itu, ujar Nabi, dilintangkan atasku. Wa qawlihi innallaha wakkala biqabri malaikatan yuballighuni an ummati assalam, sesungguhnya Allah mewakilkan di kuburku malaikat yang mereka menyampaikan kepadaku daripada umatku akan salam. Wa kafa bil abdi nubla, cukuplah seorang hamba itu nubla, kemuliaan, ayyuzkara smuh, bahwa disebut namanya, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia, sangat beruntung orang yang namanya itu akan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qila fi hadzal ma'na, sungguh dikatakan orang pada ini makna, wa man khatarat minhu bibalik khatrah, khatratun hakikun bi ayyasmu wa ayyataqaddama, orang yang terlintas daripadanya di hati engkau satu terlintas, satu lintasan, pastilah bahwa itu orang mulia dan orang yang terkemuka. Ini orang tuh nang ada terlintas di hati Nabi Fulan bin Fulan, Nabi kita ada terlintas di hati beliau nama kita, tentu itu orang-orang yang terkemuka, tentu orang mulia. Kalau orang-orang biasa kadang akan terlintas di hati Nabi namanya. Nah, orang yang bersalawat ini disampaikan di hadapan Nabi namanya, Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah, Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. As-sabi'atu wassalasun, yang ke-37 kegunaannya salawat lawan Nabi, annaha sababun litathabbutil qadam ala sirat wal jawazi alaih, salawat itu merupakan sebab bagi tetapnya kaki di atas titian dan lulus atas titian itu. Artinya kita banyak salawat, makin kuat pijakan kita di siratal mustaqim, jembatan menuju surga itu. Makin banyak salawat, makin kokoh sehingga bisa liwat. Li hadis Abdurrahman ibni Samurah alladzi rawahu anhu Sa'id bin al-Musayyab fi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati, ujar Nabi, aku melihat seseorang dari umatku, yazhafu ala sirat, bekisut di titian.
wa yahbu ahyana wa yata'allaqu ahyana. Kadang-kadang bergantung, anaknya berkisut berjalan nih. Kalau kau berdiri gugur, ini berkisut. Kadang-kadang tergugur bersing gantung di situ. Faja'athu salatuhu alayya, datanglah kepada dia salawat atasku. Salawat itu datang. Fa'aqamathu ala qadamai, salawat itu mendirikan dia atas dua kakinya. Wa angkazathu, dan meluluskan, menyelamatkan akan dia. As-saminatu wassalasun, yang ke-38, anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam ada'un li aqallil qalil min haqqihi wa syukrun lahu ala ni'matihi allati an'amallahu biha alaina. Salawat itu juga fungsinya, faidahnya adalah menunaikan bagi yang sangat sedikit daripada hak Nabi atas kita, dan syukur bagi Nabi atas nikmat beliau yang Allah berikan dengan nikmat itu atas kita. Artinya salawat itu tanda bahwa kita bersyukur lawan Nabi. Kan ujar Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang kada bisa bersyukur lawan manusia, apalagi lawan Allah, kada akan bisa bersyukur. Nah, siapa manusia yang paling utama kita syukuri? Nabi kita. Nah, manusia yang paling utama kita syukuri itu Nabi. Orang yang kada bisa bersyukur lawan Nabi, apalagi lawan Allah. Nah, kayak apa caranya bersyukur lawan Nabi ini? Salah satunya adalah bersalawat. Bila kita bersalawat, berarti kita bersyukur lawan sidin ngarannya. Ma'anna alladhi yastahiquhu min dhalik la yuhsa ilman wala qudratan wala iradah, serta bahwa Tuhan yang memberikan hak kepada Nabi dari yang demikian, yang tidak dihinggakan akan ilmunya, kudratnya dan iradahnya. Walakin Allah subhanahu, tetapi Allah likaramihi, karena kemurahannya, radhiya min ibadihi, ridha dengan hambanya, bil yasir, dengan sedikit, min syukrihi, daripada mensyukuri Nabi, wa adai haqqihi, dan menunaikan hak Nabi. Nah, Nabi itu kan jasa beliau sudah kada kau dikisah, kada kau disebut kayak apa jasa beliau lawan kita. Nah, sedangkan kita disuruh bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Manusia yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Nabi kita. Nah, dengan adanya salawat ini, lalu kita menunaikan hak beliau yang ada pada diri kita, yaitu bersyukur dengan Nabi kita.